Halo Sobat Ekonomi Rombani, selamat datang kembali di podcast Fose itu Podcast kasih Fose Unhas. Untuk teman-teman, tema kita hari ini adalah cuan halal, gimana caranya jadi mahasiswa yang melek finansial syariah. Melihat uang itu sebenarnya adalah alat untuk ibadah, harusnya ya, idealnya gitu ya. Jadi kita belanja, kita dapat uang itu harusnya dilihatnya sebagai bagaimana nih menggunakan uang ini supaya bisa jadi nilai ibadah. Banyak sekarang mahasiswa yang punya gaya hidup follow the trend. Itu harus ada strateginya. Salah satu strateginya adalah ya Allah, saya mau bayar zakat banyak. Kenapa ikut kan nanti harganya kan kalau zakat kan bersama dasar. United towards excellence. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi Rombani, selamat datang kembali di podcast Fose itu Podcast kasih Fose Unhas. Alhamdulillah, hari ini kita kembali hadir dalam episode yang pastinya akan seru dan akan sangat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Seperti biasa, hari ini kita tidak sendirian. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dan luar biasa. Narasumber kita hari ini merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Langsung saja telah hadir bersama kita Ibu Hermita Arif, SE CIFP MProm, yang insya Allah pada hari ini kita akan banyak sharing mengenai insight seputar keuangan syariah bagi mahasiswa. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat dia ya. Iya. Nah, untuk teman-teman, tema kita hari ini adalah cuan halal, gimana caranya jadi mahasiswa yang melek finansial syariah. Sebenarnya banyak sekali dari mahasiswa itu yang biasanya mereka kesulitan untuk mengatur keuangan. Padahal biasanya dari awal bulan itu sudah dijatah sama orang tua, dikasih sekian, tapi biasanya ibu di tanggal belasan itu kita sudah harus makan mie instan untuk irit. Oke. Jadi mahasiswa itu cukup struggle di hal itu, Ibu. Makanya mungkin kita akan banyak diskusi seputaran hal itu di podcast kali ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama, saya mau bertanya ke Ibu. Sekarang kan sebenarnya banyak mahasiswa yang belum terlalu melek ataupun belum peduli soal manajemen keuangan. Apalagi kalau kita berbicara soal keuangan syariah, masih banyak yang berpikir kalau misalnya keuangan syariah itu cukup rumit dan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja. Nah, menurut Ibu, bagaimana atau apa sih sebenarnya keuangan syariah ini, dan kita sebagai mahasiswa harus mulai belajar tentang literasi keuangan itu dari mana? Oke, baik. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa dan keuangan. Iya. Oke, karena ini acara yang keuangan syariah, kita akan kaitkan dengan keuangan syariah. Mahasiswa itu mungkin tadi waktu dibilang saya udah tanggal belasan, baru tanggal belasan sudah makan Indomie. Iya. Saya kayaknya deja vu, mungkin kayak gitu juga dulu sebelum kenal keuangan syariah. Betul. Nah, kalau ditanya keuangan syariah itu apa, bisa kita bilang bahwa cara kita mengelola keuangan itu adalah bagian dari aktivitas kita. Sama seperti kalau kita ibadah, misalnya sholat atau puasa gitu ya. Sama seperti ritual kita bangun tidur kayak gimana, itu ada aturannya. Jadi alhamdulillah umat Islam kita punya aturan untuk semua aspek kehidupan. Mulai dari bangun tidur, even small things like kita masuk toilet nih, kita punya aturan. Apalagi kalau terkait dengan keuangan, itu ada aturannya. So itu yang harus kita pelajari nih. Jadi melihat uang itu bukan hanya melihatnya sebagai belanja, karena mahasiswa makanya nih tanggal belasan udah habis duitnya, yang ada tinggal stok mie instan. Oke, jadi melihat uang itu sebenarnya adalah alat untuk ibadah, harusnya ya, idealnya gitu ya. Jadi kita belanja, kita dapat uang itu harusnya dilihatnya sebagai bagaimana nih menggunakan uang ini supaya bisa jadi nilai ibadah. Tapi nilai ibadah itu bukan hanya disedekahkan, dipakai ibadah, bukan. Tapi kita berbelanja dengan cara yang Allah minta, dengan cara yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan aturan Islam syariat, itu juga bagian dari ibadah. Jadi you spend your money on yourself according to what Allah taught you, itu adalah ibadah juga.
Jadi Ibu kayak penting dulu untuk memahami kalau misalnya keuangan syariah itu juga bagian dari ibadah gitu kayak gitu ya Bu. Oh iya. Supaya jadi bagian ibadah, uang itu jadi bagian dari ibadah. Siapa yang kasih uang kita? Itu. Oh iya. Jadi karena Allah yang kasih kita uang, ya kita pakai sesuai dengan aturan Allah. Oh iya. Jadi nanti belanjanya tidak lagi sembarang gitu. Tidak harus makan mie instan lagi di tamu belasan. Baik Ibu, mungkin dari pengalamannya Ibu, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara mindset keuangan konvensional dan keuangan syariah? Apalagi kalau misalnya kita lihat banyak sekarang mahasiswa yang punya gaya hidup follow the trend. Jadi mereka biasanya cenderung kayak follow the trend, jadi kayak sedikit impulsif begitu Ibu. Oke. Kalau kita tarik lagi antara, mungkin kita ambil ke intinya dulu antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional gitu ya. Nah, kalau kita ngambil ekonomi konvensional, mungkin yang selama ini kita pelajari bahwa ekonomi konvensional itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengumpulkan harta. Gitu. Makin kaya, makin bagus, which is good to some extent. Tapi kalau kita lihat secara syariat, tujuan syariat itu apa sih sebenarnya? Tujuan syariat itu adalah salah satunya untuk mencapai maslahat. Ujung-ujungnya nanti dari masalah ini baru bisa tercapai falah. Nah, kemudian untuk mencapai masalah ini itu kita turunkan ada di bawahnya adalah maqasid syariah. Tujuan-tujuan diturunkannya syariah, ditetapkannya syariah itu ada 5 kita ya. Salah satunya adalah protection of mal. Itu protection of hifzul mal. Hifzul mal itu artinya bagaimana untuk menjaga harta. Tujuannya dari kelima ini, hifzul din, hifzul akal, hifzul nafs, hifzul nazar, sama hifzul mal, itu at the end tujuannya adalah bagaimana untuk kemaslahatan. Nah, sehingga kita juga akan melihatnya kemaslahatan ini dicapai dengan maqasid syariah ini. Nah, di hifzul mal ini kalau kita tarik berarti aktivitas ekonomi kita, jajan, kalau mahasiswa kan sebenarnya jajan gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah let's say sembari kuliah nih, sambil berpenghasilan, bekerja juga, bekerjanya itu untuk ini, kita tujuannya itu ke hifzul mal, menjaga harta, tapi untuk yang mana? Untuk tujuannya untuk yang keempat ini, hifzuddin. Jadi dipakai untuk belajar agama, dipakai untuk haji, dipakai untuk bayar zakat. Hifzul apalagi tuh, hifzul akal, ya dipakai untuk belajar. Ya kan, bagaimana supaya, tapi tidak boleh dipakai untuk beli yang merusak akal, tidak boleh dipakai minum khamar misalnya. Karena bertolak belakang. Ya bertolak belakang. Jadi kan tujuan syariahnya jadi nggak tercapai. Ya. Jadi melihatnya gitu, yang satu melihat uang, tujuannya adalah uang atau harta. Yang satu melihat harta ini adalah untuk alat untuk pencapaian tujuan yang lain, gitu ya. Jadi karena melihat uang itu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang sebenarnya yang tadi kita sebutkan, ya untuk hura-hura itu harusnya bisa direm dengan adanya. Kenapa? Karena kita tahu nanti di akhirat nanti kita akan ditanyakan dari mana kita dapat uang. Nah, kita kerjanya benar apa enggak? Iya kan? Dari mana sumbernya? Sama kita belanjakan untuk apa? Betul-betul tujuan belanja kita untuk kebaikan atau tidak? Membawa maslahat kah atau tidak? Jadi sekarang sudah ada remnya nih, mahasiswa yang belajar keuangan syariah sekarang sudah ada remnya. Ketika mau belanja itu pertimbangannya beli boba misalnya gitu. Nah, bagaimana efeknya? Apakah hifzul nafsnya dapat atau gimana? Baik untuk kesehatan apa tidak? Iya, betul. Mindset kayak tadi itu memang kayak belum banyak dikenal orang, tapi sebenarnya itu penting Bu, mindset dasar yang penting untuk diketahui. Nah, terus Ibu, seperti tadi yang sudah saya mention, kalau sebenarnya mahasiswa itu banyak yang setiap bulan itu sering miskin mendadak Ibu. Seperti tadi yang saya bilang, kayak mereka sudah dapat kiriman, tapi itu tadi kayak susah untuk mengelolanya sampai ke akhir bulan. Nah, menurut Ibu, apa sih kesalahan umum mahasiswa dalam mengatur keuangan? Apakah mungkin itu karena mereka tidak punya catatan keuangan yang baik, atau mungkin karena gaya hidup konsumtif, atau bagaimana Ibu kalau menurut pengalaman Ibu? Oke, ini bicara saya gabungkan, saya dari background akuntansi, saya gabungkan ini karena akuntansi identiknya dengan catat. Iya, tentu saja akan ada poinnya itu. Kemudian saya gabungkan dengan akuntansi keuangan syariah. So, salah satu poinnya betul tadi, ya karena tidak dicatat. Oke, jadi
kalau saya melihat akuntansi itu, kalau dulu belajar konvensional, akuntansi itu adalah pertanggungjawabannya perusahaan kepada pemiliknya. Nah, kalau kita bukan cuma anak akuntansi nih, bukan cuma akuntansi syariah, semua yang merasa ingin menjalankan syariat melihat akuntansi itu adalah tuntunannya syariat. Bahkan ada ayatnya kan, Al-Baqarah 282. Dan 282 itu kan akuntansi kan identiknya dengan keseimbangan ya. Kalau nggak balance itu pusing tuh semua laporan akuntansi. Nah, kalau kita lihat ajaibnya angka 282 itu menunjukkan keseimbangan 282. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Itu di situ kita disuruhkan untuk mencatat. Nah, karena poinnya adalah yang pertama itu tadi kita jadi tahu kemana uang kita dan dari mana uang kita. Itu kalau kita catat. Ya. Kenapa? Kita kan akan dihisap nanti dengan harta itu dengan dua pertanyaan ini, sehingga catatan keuangan kita itu adalah alat hisap kita di dunia untuk kita sendiri dulu. Jadi kita bisa bilang hisaplah dirimu sebelum betul-betul dihisap nanti kan. Iya, jadi kita hisapnya hisap harta kalian itu ya pakai catatan keuangan dulu. Jadi dia hisap. Itu yang pertama secara fungsional itu. Yang kedua catatan akuntansi juga ini nih bisa jadi pelajaran untuk adik-adik mahasiswa gitu ya, nanti kalau pulang ke rumah terus ternyata orang tuanya tidak punya pencatatan yang bagus gitu, gimana mau bayar zakat kalau catatan keuangannya tidak beres? Bagaimana kita hitung kita ini sudah sampai nisabnya harta kita kalau kita catatan keuangannya tidak bagus? Oke, jangan sampai selama ini kita merasa tidak wajib zakat karena merasa kalau harta kita belum cukup nisab. Tapi sebenarnya it's just a matter of kalian catat atau enggak hartanya. Ternyata sudah nisab, berarti kewajiban selama ini harta kita itu masih tercampur dengan hartanya orang lain. Next, kalau kita lihat ayatnya yang 282 itu tentang utang ya. Jadi kalau kita punya utang ya catat supaya let's say besok-besok kita meninggal ternyata ada utang dan keluarga nggak tahu. Siapa yang kasih tahu kita ya catatan. Apalagi tuh catatan ini jugalah yang jadi dasar ketika orang tua yang sudah meninggal mau membagikan warisan. Gitu. Tapi jangan pulang ke rumah terus bilang, "Mama, mana catatan keuangan, saya mau lihat warisan saya." Jangan ya, itu namanya mendoakan orang tua gitu ya. Yang ada ya kalian dicoret dari kakak gitu. So, ya itulah pentingnya pencatatan keuangan. Jadi yang secara saya kira yang menjadi faktor motivasi utamanya adalah yaitu tadi harus jadi alat hisap dulu yang pertama sebelum kita betul-betul nanti dihisap dari mana dan kemana keuangan kita. Gitu dulu sih mungkin kayak dengan catatan keuangan. Iya, baik Ibu. Mungkin Ibu terus juga kalau boleh tahu kita juga bahas soal keuangan, manajemen keuangan syariah. Nah, sebagai mahasiswa ini menurut Ibu kita mulai belajar manajemen keuangan itu bagusnya mulai dari mana Ibu? Karena kita sebagai mahasiswa itu terkadang bingung harus mulai dari mana, apalagi kayak soal manajemen keuangan dan lain-lain. Menurut Ibu kita harus sebaiknya mulai dari mana? Kalimat pertama yang saya mau bilang adalah tidak ada kata terlambat untuk memulai. Karena saya yakin nih mungkin penonton, audiens yang kebetulan nonton podcast hari ini itu belum punya catatan dan merasa makin terdemotivated untuk nyatat. Tidak pernah ada kata terlambat. Walaupun ideally secara ideal literasi keuangan, literasi akuntansi itu sudah dimulai dari sejak kita kecil. Bahkan kalau kita lihat sekarang ada banyak program literasi keuangan untuk anak-anak. Iya kan? Banyak sekali untuk anak SD, even anak SD kan sudah dapat. So mungkin tipsnya untuk yang mahasiswa, mungkin audiens utamanya mahasiswa gitu ya. Iya, ada banyak sekali media-media sekarang yang ngomongin tentang keuangan. How to manage your money, manajemen keuangan untuk mahasiswa gitu ya. Iya, banyak sekali. Ada banyak banget. Cuman mungkin kalau tips saya, soalnya ini jadi fenomena, bukan cuma di kita. Tiap kali masuk kelas pasti saya selalu tanya tuh, ada yang catat keuangan? Even anak akuntansi nggak ada yang catat. Berarti memang mereka belajar, mungkin mostly anak akuntansi itu belajar akuntansi yang memang untuk kepentingan karir. Ini ya, dia tidak personalize itu sebagai ini untuk kepentingan pribadi. So mungkin saran saya untuk yang baru mau memulai menerapkan bagaimana manage keuangan, kan tiap bulan ada kiriman tuh. Catat itu berapa. Jadi catat yang masuk. Catat awal bulan ya dapat kayak gaji gitu ya. Awal bulan dapat catat itu berapa yang masuk. Terus maybe untuk yang 3 bulan
awal ini, 2 atau 3 bulan awal ini, catat semua pengeluaran. Nggak usah dulu yang ideal. Karena apa? Mungkin ilmu di luar itu akan ada banyak yang berapa persen untuk ini, berapa persen untuk dibagi proporsional berdasarkan kebutuhan. Kalau saya sendiri melihat itu mengatur keuangan itu disesuaikan dengan karakter masing-masing. Nah sayangnya ketika ditanya bagaimana karakter keuangannya orang, mungkin dia tidak akan bisa jawab. So the only way untuk tahu adalah silakan lihat karakter atau pola keuangannya. Ini tips praktis nih, teknis. 3 bulan ini untuk memulai ya, 3 bulan ini any single pengeluaran catat berapapun itu, even tukang parkir yang dipincangkan itu gitu ya. Tukang parkir itu catat, berapapun single penny yang kamu keluarkan itu catat. Jadi sekecil apapun Selama 3 bulan. Nah dari sini kita pelajari karakter pengeluaran saya itu gimana dan evaluasi. Oke, yang paling memang dibutuhkan, ingat ya tadi kita kondisinya adalah tadi yang masalah ya, yang masih tadi. Yang paling bisa untuk menuju itu, yang kira-kira kalau kita ditanya sudah simulasi di akhirat nanti pengeluaran saya yang bagus saya pede menjawab itu yang untuk membiayai ini yang mana, keep itu sebagai yang prioritas. Oke, yang mana yang betul-betul yang untuk kepemimpinan itu tadi makasih bisa lihat tadi itu jadi panduan. Kalau ada yang pengeluaran yang lain-lain, kalau kita kan baginya pengeluaran ada 3 ya, ada primer, sekunder, tersier. Nah, di Islam juga ada. Yang pertama adalah daruriyah. Daruriyah itu adalah yang primer. Kalau daruriyah itu yang 5 tadi untuk kebutuhan yang makasih tadi. Kemudian ada tahsiniyah untuk yang sekunder, untuk komplit di yang primer. Kemudian ada yang tersier. Sayangnya mungkin kebutuhan kita sekarang kalau kita lihat pola belanjanya kita jangan-jangan kebanyakan ke tersier nih. Karena apa? Ya tidak dinafikan zamannya Gen Z sekarang kan gadget sangat sangat ngefek dan itu tidak dinafikan. Cuman itu tadi kalau kita tahu ilmunya berarti kita punya time. Kayak walaupun pengaruhnya kayak gimana kita punya time. Jadi evaluasilah pengeluarannya dari 3 bulan catatan. 3 bulan saya kira cukup lah ya untuk melihat betul-betul ini adalah karakter pengeluaran saya. Jadi kayak siklus pengeluaran kan bisa beda-beda, lebaran gimana, puasa gimana kan. Cuman kalau dalam waktu 3 bulan itu bisa normal untuk lihat mana ini betul-betul pengeluaran yang harus, kemudian mana yang bisa dikurangi. Kalau tips saya, karena sekarang banyak jajanan-jajanan kekinian yang sebenarnya itu high in sugar mungkin ya, dan tidak terlalu sehat, yang sampai itu bertentangan dengan maqasid syariah. Jadi mungkin jangan langsung dikurangi banyak, tapi cicil lah gitu. Intinya gitu, tahu karakter pengeluaran kalian dan evaluasi. Nah, dan setelah 3 bulan itu kita bisa jadi tahu cara kita untuk mengalokasi yang sesuai dengan kita, yang fit sama karakter kita. Nah, alokasikan. Nah, kalau saya pribadi dulu itu suka kan kalau dapat uang cash jarang ditransfer ya. Langsung diamplop-amplopin tuh. Jadi ini untuk bensin, let's say ini untuk ini untuk dan lain-lain gitu ya. Jadi dialokasikan, pengalokasian gitu, dan jangan cross gitu kan, ada ini dulu ambil, dulu ambil ya kan. Jadi ya gitu. Jadi kalau saya pelajari karakter, that's number 1. Nomor 2 adalah allocate uangnya, alokasikan sesuai dengan karakter tadi. Makanya bisa jadi beda, walaupun ilmunya mungkin ada yang bilang 40%, 30%, 20% kan. Betul. Nah kalau saya melihatnya karakter orang itu kalau mengikuti yang betul-betul sesuai aturan nanti jadi stres karena tidak sesuai karakter. So pelajari karakternya pertama, kemudian alokasikan sesuai karakter. Tapi ingat, karakter belanja tadi ini harus dievaluasi berdasarkan prinsip. Ya, kenapa prinsip tadi kita jelaskan di awal, karena itu menjadi guidance kita untuk mengalokasikan. Oke, so itu dia. Satu itu 2, kemudian nanti besok-besok jangan lupa dicatat. Mulailah mencatat sejak dari itu supaya tiap bulan yang kita bisa menghisap. Hisap itu artinya evaluasi. Kalau kita di laporan keuangan, kalau kita dokumentasi kan evaluasi kinerja keuangan. Nah, ini juga, tapi sekarang tujuannya adalah kalau evaluasi kinerja keuangan mungkin sampai di dunia kan. Nah kalau ini tujuannya kita adalah tempuh sampai di akhirat lagi. Jadi jangka pendek, jangka panjangnya sudah beda.
Baik Ibu, terima kasih tipsnya. Menurutku itu memang sangat penting karena memang penting itu tadi karakteristik keuangan setiap orang itu beda. Karena kan kayak mungkin ada rules pribadi berbeda yang tidak bisa dipaksakan ke masing-masing individu. Mungkin Ibu tadi kan kita sudah banyak bahas soal manajemen keuangan syariah dan tantangannya, tapi pastinya dalam Islam itu uang itu sendiri itu bukan hanya soal cukup, tapi soal berkahnya juga. Nah, menurut Ibu supaya kita sebagai mahasiswa itu bisa tetap menjaga nilai spiritual dalam mencari uang dan mengelola uang, apa yang sebaiknya kita lakukan agar tetap menjaga nilai spiritual itu dalam proses mencari dan mengelolanya? Oke, baik. So itu tadi kalau kita lihat dari mana dan kemana. Jadi kita sudah tahu nih ini akan dipertanggungjawabkan. So nanti saya sudah simulasi, nanti kalau ditanya dari mana saya sudah bisa confident jawabnya karena tidak ada yang bercampur. Iya, Oke? Iya. Jadi nanti sudah tahu pilih kerjaan, sudah tahu ke institusi mana yang kira-kira let's say tidak ada ribanya misalnya ya, walaupun ada yang berbeda bertentangan tentang itu, tapi prinsip saya kalau tentang ekonomi atau keuangan lebih mengambil pandangan mainstream. Kalau bisa dihindari, why not? Kita hindari, sebisa mungkin kita hindari. Oke, kemudian saya tidak bilang bahwa umat Islam itu harus pas-pasan, gitu ya. Kalau bisa banyak lebih bagus. Kenapa? Dari situ kan kita bisa itu tadi menjaga yang maqasid syariat tadi. Untuk haji bisa langsung produk misalnya. Kalau banyak duit, kalau kita pas-pasan kan nggak bisa ya, nggak bisa yang menjalankan syariat Islam. Kemudian nggak bisa sedekah yang banyak. Oke, saya selalu ajarkan di kelas itu, kalau selama ini doanya ya Allah saya minta rezeki yang banyak, saya minta harta yang banyak, ikutan doanya. Berdoa itu harus ada strateginya. Salah satu strateginya adalah ya Allah saya mau bayar zakat banyak. Kenapa? Ikutkan nanti hartanya. Iya betul. Kan kalau zakat kan 2,5% dari harta. Jadi hartanya makin naik, zakatnya makin naik. Jadi kalau doanya, karena dari doa itu kelihatan niat kita. Niat kita mau punya banyak harta itu buat apa? Ya buat zakat, buat diniatkan untuk ibadah. Jadi secara niat apapun kan dimulai dari niat. Jadi secara niat kita sudah insya Allah ibadah biar berkah. Iya. Nah, oke, kembali ke alokasi tadi. Jangan lupa ada alokasi, jangan hanya untuk jajan-jajan dan belanja gitu ya. Apalagi mahasiswa mungkin bilangnya cukup pas-pas untuk jajan gitu. Sebisa mungkin bentuk karakter suka sekecil apapun, dan supaya ini nanti terbentuk habit. Nanti kalau sudah kerja jadi punya alokasi khusus. Jadi itu paling penting karena sedekah kan mengundang keberkahan. Terus Ibu kalau misalnya kayak kita sudah hijrah ke keuangan syariah tapi lingkungan itu kayak belum support untuk keuangan syariah ini, menurut Ibu kita harus mulai dari mana supaya tetap istiqomah di keuangan syariah ini? Oke. Ini mungkin bisa ngambil pengalaman pribadi. Jadi saya kebetulan inner circle saya itu tidak terekspos dengan ilmu keuangan syariah. Akhirnya ya saya yang memperlihatkan dan memperlihatkan juga hasilnya bahwa mengatur keuangan itu impact-nya adalah kita nyaman menjalani habits keuangannya. Karena mereka lihat itu, jadi kita harus lihatkan outcome-nya dulu ke mereka. Kalau mereka lihat itu, maka mereka akan terdorong atau tergerak sendiri untuk mulai nanya, at least mulai nanya yang kecil-kecil dulu apa itu gimana. Kemudian ini pengalaman pribadi. Saya soalnya punya habit tiap bulan gaji masuk alokasi langsung ini untuk investasi. Saya salah satu instrumen investasi saya adalah, untuk saya syariah adalah reksadana dan beberapa instrumen. Kemudian ada teman saya yang cara saya adalah memperlihatkan ini loh sudah terkumpul segini loh, padahal ini cuma ngumpulin dari berapa, let's say 100 atau 50 setiap amplop yang masuk yang kecil saya kumpulkan dari situ. Tapi tidak, karena kalau kita jajan pasti langsung habis ya. Iya. Bisa beli apa sih, satu kali nongkrong di kafe juga habisnya 200-an gitu ya. Nah, instead of jajan yang tidak kelihatan, saya kumpulkan tuh masuk di reksadana saya. Reksadana kan sudah bisa 100.000 juga sudah bisa beli, dan juga ada yang 10.000. Saya kumpul, terus dia kaget lihat nominalnya. Nah, ini yang kita bilang perlihatkan hasilnya yang kita jalani.
Nah dari situ sudah mulai terdorong. Alhamdulillah salah satu teman sudah pakai cara itu dan sudah berangkat umroh. Masya Allah. Ya kan? Jadi, nah dari situ efeknya akan kelihatan ke teman yang lain kan. So itu nanti efeknya akan ada bola salju effect. So kita perlihatkan hasilnya tanpa yang betul-betul menggurui. Nanti mereka nanya sendiri tuh, itu bagaimana? Nah kita jelaskan secara teknis mungkin dulu. Nanti kemudian kita masukkanlah spirit syariahnya yang sebetulnya kayak gini. Jadi kasih contoh role model udah yang paling benar cara mengajari deh. Iya. Kan? Kasih contoh nanti mereka akan lihat outcome-nya mulai mengikuti pelan-pelan mempengaruhi dan lain juga. Masya Allah. Baik Bu, tadi kan juga sempat disinggung soal investasi. Menurut Ibu, sebagai investasi ini anak kuliah juga sudah mulai investasi walaupun kecil-kecilan. Menurut Ibu, apakah perlu mahasiswa ini investasi sejak dini, dan kalau misalnya iya, kira-kira investasi syariah apa yang cocok untuk mahasiswa ini? Oke, baik. Sebelum ke situ mungkin saya jelaskan ada beberapa pandangan atau cara orang melihat investasi. Oke, ada yang melihatnya sebagai tools untuk saving ya. Ada yang melihat untuk mencari profit memang. Jadi dia akan untuk cari instrumen yang tentu saja kita mau yang profitnya tinggi ya. Nah, ada dua pandangan ini. Nah, kalau saya lihat kalau mahasiswa sudah punya skill tertentu, sudah level up skillnya untuk bagaimana untuk bisa menghasilkan cuan dari situ, ya why not melihat instrumen-instrumen yang fit dengan dalam dunia investasi ada yang disebut sebagai risk profil resiko. Nah, dia harus mengukur profil risikonya dulu, seberapa imun dia terhadap risiko kerugian. Risiko investasi kan kalau dia bisa, kalau imunitasnya terhadap kerugian itu bisa agak tinggi, mungkin dia bisa coba lain, karena high return, high risk, high return ya, dia bisa pakai prinsip itu. Cuman kalau melihat mahasiswa, mungkin mostly mahasiswa kita untuk sebagian besar, untuk sebagian kecil bisa kayak pendekatan yang pertama tadi. Tapi kalau kita lihat mahasiswa dan pengalaman bahkan dalam kelas, mungkin sebagian besar masih agak cukup mungkin ya. Uang jatah bulanan dari orang tua mungkin bisa dibilang cukup ya. Jadi kalau untuk risiko terekspos ke risiko yang tinggi mungkin belum terlalu cocok dengan keadaan yang seperti itu. Nah, sehingga pola yang bisa dipakai adalah membentuk habit dulu melalui saving dengan investasi. Begitu. Kalau saya boleh sarankan, karena apa? Yang kita boleh alokasikan dari investasi dari uang bulan tersebut mungkin masih kecil porsinya ya. Mungkin 100.000 itu mungkin itu pun mungkin agak banyak kalau mahasiswa. Cari salah satu instrumen yang bisa kita sarankan mungkin adalah reksadana. Karena ada beberapa, kalau kita ngomongin tentang investasi itu ada banyak instrumen. Yang pertama forex, yang kedua logam mulia, yang ketiga ada saham, ada suku. Nah ini semua butuh modal yang lumayan ya. Nah kalau untuk mahasiswa yang dengan kondisi uang jatah bulanan untuk pengeluaran dan masih mau dialokasikan untuk investasi, boleh pakai reksadana. Reksadana pun nanti silakan dipelajari, itu ada beberapa jenisnya. Ada yang pasar uang, ada pendapatan tetap, ada saham juga dan ada campuran. Jadi nggak apa-apa mulai dari yang paling minim risikonya dulu, yaitu reksadana pasar uang. Oke. Kemudian nanti kalau kita sudah, karena tujuannya untuk membentuk habit dulu, habit mengalokasikan. Nah dengan itu nanti lama-lama terbentuk karakter investasinya seperti apa. Nanti makin naik, makin ini terhadap risiko, bisa naikkan jadi reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar. Jadi bertahap, jangan langsung kasih kaget. Iya betul. Dompetnya gitu ya. Nanti malah jadi trauma, tidak mau lagi investasi. Apalagi nanti kalau awal-awal investasinya ke yang saham, itu langsung merah, itu langsung trauma nanti kalau masih investor pemula. Gitu. Jadi kayak harus bertahap. Sebaiknya bertahap supaya nggak langsung shock dan nggak trauma, berhenti. Iya. Investasi.
Baik, Masya Allah sekali pembahasan kita hari ini. Jadi kita sudah banyak belajar dari ibu tadi, kayak misalnya tentang apa sih sebenarnya keuangan syariah, kayak mindset pola pikir di dalamnya yang harus kita terapkan, dan juga pengelolaannya, tantangannya, dan juga tadi sempat terakhir bahas tentang investasi yang halal dan berkah. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu, pertanyaan terakhir, mungkin menurut Ibu apa pesan dan harapan Ibu untuk mahasiswa di luar sana yang mungkin sedang struggle atau sedang berjuang untuk mengatur keuangan mereka? Oke. Mungkin untuk adik-adik mahasiswa di luar sana, saya mungkin ngomong agak spesifik khususnya untuk mahasiswa yang di luar Jawa. Kenapa saya bilang? Karena pengalaman saya atau fenomena yang terjadi, dan ini konfirm bahwa karakter mahasiswa di luar Jawa itu literasi atau inklusi investasinya, tidak ngomongin investasi syariah aja, itu masih sangat rendah. Jadi kalau saya boleh sarankan terkait dengan investasi, mulailah belajar dulu lah, kayak gitu. Mulai dari yang kalau kita kaitkan dengan yang akuntansi tadi, yang pertama, atur keuangan, memanage keuangan itu harus dilinearkan dengan memanage yang namanya kehidupan. Jadi manajemen keuangan itu hanya sebagai alat untuk memanage apa yang kita inginkan dalam hidup. Nah, kalau kita sudah punya spirit agama, spirit religius yang mendorong kehidupan kita, maka itu nanti akan tergambar di manajemen keuangan kita, bagaimana kita memanage keuangan. Nah, secara praktis untuk mahasiswa untuk memulai manajemen keuangan, mungkin bisa dimulai dari pelajarilah karakter keuangan kita. Pelajari dulu karakter keuangan dengan apa? Catat setiap sen yang keluar itu, catat itu dibelanjakan untuk apa. Itu untuk beberapa waktu, let's say 3 bulan. Kemudian dari situ evaluasi yang mana bagaimana cara untuk mengalokasikan keuangan. Kemudian sebisa mungkin ikuti alokasi secara alokasi yang persentase itu untuk keuangan berikutnya, dan catat evaluasi setiap bulan. Kemudian jangan lupa lihat yang mana nih yang keluar dari alokasi, atau alokasinya perlu dievaluasi juga malah. Yeah. Oke, so saya kira lihatlah manajemen keuangan ini bukan sebagai sesuatu yang sesuatu yang terpisah dari kehidupan, tapi dia adalah alat untuk manajemen kehidupan, manajemen goals, manajemen tujuan, dan lihatlah sebagai bagian dari ibadah. Karena kalau spiritnya adalah positif syariah tadi, maka untuk mencapai masalah, maka insya Allah niatnya insya Allah sudah bagus, sudah lurus sesuai dengan agama. Jadi mungkin itu untuk mengisi keuangan ke mahasiswa. Baik Ibu, terima kasih untuk pesannya dan juga tips-tipsnya. Mungkin semoga tips ini bisa diterapkan sama mahasiswa, banyak mahasiswa di luar sana. Dan juga terima kasih Ibu atas waktunya, atas ilmunya, dan juga atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Dan untuk sobat ekonomi Rabbani di luar sana, jangan lupa bahwa mengatur keuangan itu bukan hanya seberapa besar jumlah uang yang kamu punya, tapi tentang berkahnya juga. Jadi ayo mulai dari sekarang kita biasakan hidup dengan finansial yang berkah, halal, dan juga finansial yang bijak. Baik, jangan lupa follow akun sosial media Kasih Fosi Unhas agar kamu tidak ketinggalan episode podcast berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.